Halo, selamat pagi. Good morning, Kalista Pranita. Good morning, Kristia. Good morning, Prisa Agita. Good morning, Quincy. Good morning, Akila. Terus mulai ya. Ini sudah pukul 08. Yang baru hadir silakan buka halaman 43. Kita mulai. Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Oke, halaman 43 bukunya buku SPM. Sorry, 44 ya. Karena semua sudah kita pelajari ya. 44. Halaman 44. Ya, halaman 44 topiknya ukuran benda. Ukuran benda. Langsung saja sudah pukul 082 menit. Dilanjutkan ya. Ukuran benda. Saya baca sedikit, didengarkan. Ukuran benda berbeda-beda. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, ada benda yang pendek. Jadi ukuran benda itu tinggi besar atau panjang pendeknya. Kira-kira kamu punya pensil ukurannya panjang atau pendek? Coba perlihatkan. Felisli ukuran pensilnya panjang. Chelsea panjang. Siapa yang punya pensilnya pendek? Coba. Jesslyn Cokro panjang itu. Panjang. Fabio punya pensil nggak? Jailin punya pensil. Ukurannya bagaimana? Panjang. Kaiden Valerius sudah memperlihatkan. Coba kita lihat yuk. Kaiden dia memiliki dua pensil, di mana pensilnya yang satu panjang, yang satu lebih pendek. Nah, pensil A sama pensil B. Jadi si Kaiden, coba Kaiden ulangi lagi, perlihatkan tuh pensilnya. Nah, pensil yang A ini yang panjang, pensil yang B ini yang pendek. Jadi pensil A lebih panjang daripada pensil B. Benar ya? Nah, kenapa? Pensil B itu pendek. Nah, ukurannya pendek. Siapa lagi yang punya dua pensil tapi dia berbeda ukurannya? Talita. Oke, Talita Wijaja kelas 1A. Dia memiliki dua pensil, di mana pensil yang warna hijau Talita lebih panjang dibandingkan dengan pensil Talita yang berwarna biru. Itu perbandingannya. Oke, good Talita ya. Kita lihatkan, ini ada gambar. Ya, ini adalah gambar hewan kucing. Oke, hewan kucing ini tubuhnya besar, ya kan? Kemudian memiliki 4 kaki dan memiliki ekor. Sedangkan di sebelahnya adalah hewan katak. Itu sudah ada di buku ya. Ya, jadi kesimpulannya dari gambar yang kita lihat ini adalah kucing lebih besar daripada katak, atau katak lebih kecil
daripada kucing. Contoh gini lagi ya. Siapa yang punya adik? Siapa yang punya adik? Honor. Kalau dia punya adik nggak? Nah, sekarang Miss mau jelaskan lagi ukuran tubuh. Misalnya, coba dong siapa yang punya adik, angkat tangan. Biar Miss bandingkan. Oh, Kaudilo juga ya. Itu ada adiknya. Jadi, coba Kaudilo berdiri. Kaudilo berdiri coba sama adiknya. Nah, jadi Kaudilo lebih besar daripada adik. Nah, Kaudilo lebih besar daripada adiknya. Nah, kita balik ya, adiknya lebih kecil daripada Kaudilo. Nah, karena ukuran tubuhnya kan lebih besar Kaudilo ya. Nah, itu perbandingan. Siapa lagi yang punya adik selain Kaudilo? Briella punya adik. Briella, atau gini, Briella lebih besar daripada adik. Adik Briella siapa namanya? Terus adik lebih kecil daripada Briella. Bener ya? Bentuk tubuhnya aja sudah berbeda. Kenapa? Kita mau belajar ukuran. Tinggi, besar, besar, kecil, panjang, pendek gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi, misalnya pensil. Tadi sudah kita praktekkan ya, pensil. Coba semua siswa ambil pensil yang berbeda ukurannya. Ada nggak kira-kira? Pasti ada dong. Nah, bandingkan, coba bandingkan. Yang punya 2 pensil tapi ukurannya berbeda. Siapa yang punya? Pensil kuning lebih pendek. Pensil kuning lebih pendek daripada pensil warna biru. Atau pensil biru lebih panjang daripada pensil kuning. Selain pensil, apalagi contohnya misalnya? Tadi ada ukuran tubuh untuk mengukur sesuatu benda. Ya, kita lanjutkan lagi misalnya. Nah, ini dia ya. Selain besar, kecil, panjang, pendek, ukuran benda juga ada yang lebih tinggi nih ya. Dengar ya. Ada benda yang tinggi. Leonidas, dengarkan. Halo Leonidas. Halo, good morning. Nah, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Ada benda yang tinggi. Tadi kita bahas bendanya yang mana? Yang bagaimana? Besar, kecil, panjang, pendek ya. Nah, sekarang kita mau bahas tinggi. Ada benda yang tinggi, ada benda yang rendah. Tinggi, rendah. Kemudian ada benda yang berat. Nah, contohnya apa nih yang berat? Kemudian ada benda yang ringan. Kira-kira benda yang tinggi itu apa? Yang tinggi. Contohnya sapu. Sapu, tahu sapu kan? Nah, alat untuk pembersih rumah. Sapu bandingkan dengan ember. Nah, sapu lebih tinggi daripada ember, atau ember lebih rendah daripada sapu. Benar ya? Oke. Sekarang benda yang berat. Benda yang berat contohnya apa? Lemari ya, lemari. Kita bandingkan dengan benda yang ringan. Contohnya apa yang ringan? Kertas aja deh. Lemari lebih berat. Punya lemari? Coba tunjukin lemari kamu. Itu di belakang sini. Apa namanya ini? Ini nggak tahu namanya ini ya. Leonidas punya lemari nggak Leonidas? Nah, lemari itu kan ukurannya besar. Benar, ukurannya besar. Kemudian berat ya. Jadi kita bandingkan dengan sebuah kertas atau buku. Lemari lebih berat daripada kertas, atau kertas lebih ringan daripada lemari. Itu perbandingannya. Nah, di sini juga sudah ada gambar. Ini gambar yang di buku kamu. Coba perhatikan semua gambar di bukunya masing-masing. Diperhatikan dong bukunya ya. Cornelius ini kemana siswanya ya? Hanya kursinya saja yang belajar. Tapi ini tidak nampak Cornelius. Ke kamar mandi ya? Oke. Oke, dengar ya Vincent, Kevin. Perhatikan dulu Vincent, Kevin dan Vincent. Nah, perhatikan ya. Kita mau bandingkan berat dan ringan ya. Oh, tinggi rendah dulu ya. Nih ya, tinggi dan rendah. Ada benda yang tinggi, ada benda yang rendah. Kita bandingkan ya Kevin.
Misalnya ini adalah sebuah lemari ukurannya tinggi sementara mejanya lebih rendah. Coba meja kamu coba rendah nggak dibandingkan dengan kursi? Tinggi mana? Kursi atau meja? Meja ya, lebih rendah ya. Vincent itu di belakangnya lemari ya. Nah, lemari. Terus Vincent sedang belajar di meja belajar kan. Bandingkan meja dengan lemari kamu lebih tinggi mana? Lemari atau meja? Lemari. Ya, jadi kita bandingkan. Lemari lebih tinggi daripada meja atau meja lebih rendah, lebih pendek, lebih rendah daripada lemari. Contoh benda lagi apa? Lain ini banyak tuh di rumah kamu. Selanjutnya kita bandingkan lagi. Ini ada sebuah benda bola, ya, bola dengan balon. Kita bandingkan ya. Balon itu ringan ya. Nah, saking ringannya anak-anak bisa membawa balon sampai jumlahnya 10 balon. Nah, itu masih ringan sekali. Ditambah lagi jumlah balonnya banyak, anak-anak pernah bawa balonnya itu lebih dari 20, 30 lah kita katakan. Masih bisa pegang kan? Benar nggak? Kenapa? Ukurannya sangat ringan sekali. Nah, sementara kalau bola, oh good, Faiden good. Dia sudah mempraktekkan ya. Kalau bola, nah bola itu lebih berat. Satu bola aja kamu sudah kewalahan pegang ya. Apalagi 2 bola, benar nggak? Nah, coba pegang bola kaki atau sepak bola ini pasti berat bolanya, benar nggak? Itu 1 bola loh, belum 2 bola, belum 3 bola. Nah, kenapa? Berat ukurannya ya. Jadi kita bandingkan. Bola sepak lebih berat daripada balon ya. Atau kita ulang, balon, kita balik ya, balon lebih ringan daripada bola sepak. Contoh lain, misalnya yang ukurannya berat, air galon aqua itu kan berat ya. Nah, air galon itu lebih berat daripada cangkir, benar nggak? Atau cangkir lebih ringan daripada air galon aqua. Setuju? Kamu aja nggak bisa angkat air galon ya, saking beratnya. Benar kan, Partogi? Atau kita bandingkan lagi nih, yang lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya, Partogi lebih tinggi daripada apa nih, kita bikin contohnya apa? Adiknya aja. Partogi lebih tinggi daripada adik. Nah, punya adik kan Partogi? Oke. Adik Partogi lebih rendah daripada Partogi, berarti dia lebih pendek. Begitu ya. Contoh lagi yang lain. Siapa yang mau menunjukkan contoh benda? Lebih tinggi boleh, lebih rendah boleh, atau berat atau ringan. Siapa yang mau menunjukkan contoh benda-benda yang di rumah kamu? Lebih berat, lebih ringan, lebih tinggi, lebih rendah, lebih panjang, lebih pendek. Siapa yang mau? Satu aja contohnya. Nggak ada yang mau ya? Siapa yang mau? Ambil sebuah benda di rumah kamu. Atau gini. Tempat tidur ya. Tempat tidur itu lebih berat ya. Lebih berat. Nah, tempat tidur kan berat tuh. Tempat tidur lebih berat daripada, contoh ya, daripada botol minum. Nah, benar ya. Botol minum lebih ringan daripada tempat tidur. Tempat tidur itu kan lebih besar, lebih berat. Gampang bandingkannya. Yang paling gampang, nah ini pensil ya. Atau buku sains biru dengan buku SPS. Mana yang lebih tinggi? Nah, mana yang lebih tinggi?
Buku sains biru atau buku SPS? Coba bandingkan. Salomo punya buku sains. Yang punya buku sains biru. Bandingkan coba. Lebih tinggi mana atau lebih panjang mana? Buku sains biru atau buku SPS? Ternyata lebih panjang ya, lebih panjang buku sains biru dibandingkan dengan buku SPS, atau buku SPS IPA lebih pendek daripada buku sains biru. Bentar ya, Miss bandingkan. Baik, kita lanjut. Ini sudah kita bahas panjang, pendek ukuran benda ya. Sekarang saya mau pilih dulu Nino Safir. Nino Safir. Nino Safir, halo. Nah, silakan baca ulang ukuran benda. Ukuran benda berbenda ada benda yang bisa ada benda yang kecil, ada benda yang besar, Ada benda yang panjang. ada benda yang panjang, Ada benda yang pendek. Oke, terima kasih Nino. Belajar baca lagi ya. Kita lanjutkan Salomo. Baca ulang Salomo. Baca ulang Salomo ukuran benda. ukuran benda berbeda-beda. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, ada benda yang pendek. Thank you ya Salomo. Oke, Alodia Melody. Alodia Melody, good morning Alodia. Yes, Miss. Oke, Alodia, coba perhatikan dulu. Miss pegang buku apa ini? Ya. Coba bandingkan, mana buku yang lebih panjang? Nggak Ya. kelihatan, Miss. Mana? Nggak kelihatan, Miss. Coba ambil buku sains. Halo dia. Ada buku sains. Nah, bandingkan buku sains dengan buku SPS. Mana bukunya yang lebih panjang? Sains. Dibandingkan dengan buku SPS, atau buku SPS lebih pendek. Mana buku SPS-nya? Buku SPS lebih pendek daripada buku Sains. Oke, thank you Alodia. Lanjutkan lagi Alodia. Baca yang ini. Kucing lebih lebih daripada kata lebih kecil daripada kucing. Lanjutkan lagi. Pensil kuning lebih pendek daripada pensil biru. Pensil biru lebih panjang daripada pensil kuning. Lanjutkan. Ada benda yang tinggi, ada benda yang rendah, ada benda yang berat, ada benda yang ringan.
Lemari lebih tinggi daripada meja. Meja lebih rendah daripada lemari. Bola sepak lebih berat daripada balon. Balon lebih ringan daripada bola sepak. Oke, terima kasih Alodia, Bu. Kita bandingkan ya. Kita lanjut page 45, halaman 45. Nanti Miss pilih Isabel ya, sabar ya Isabel. Halaman 45, topiknya wujud benda. Wujud benda. Oke, wujud benda. Jadi, dengarkan dulu ya keterangan ini. Wujud benda ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Tidak banyak-banyak, jumlahnya hanya 3 saja. Yang pertama, Talita Wijaja, kelas 1A. Coba tegak duduknya. Iya. Saya ulangin. Wujud benda ada 3. Ada benda padat. Ya, benda padat. Ada benda cair. Oke. Kemudian ada benda gas. Benda gas. Ya, jadi ciri-cirinya adalah jika benda padat itu dia biasanya keras. Ya, benda padat itu sangat keras disentuh. Coba sentuh dinding atau tembok rumah kamu, Nino. Halo dia. Sentuh dulu meja. Sentuh dinding atau sentuh lemari, sentuh botol minum, atau sentuh apa yang disentuh itu keras bendanya. Itu merupakan benda padat. Ya, kemudian benda padat itu sangat lunak. Sangat lunak. Kita merasakan keras dan lunaknya benda dengan apa? Kulit. Mana kulit kamu? Nah, kulit kamu itulah yang akan menyentuh benda yang lainnya. Jadi saya ulangin, wujud benda ada 3. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat itu sangat keras. Kemudian selain keras, benda padat sangat lunak. Kita dapat merasakan keras dan lunaknya benda dengan kulit. Oke, paham ya? Selanjutnya, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kamu. Miss mau tanya, Salomo sedang menyentuh benda apa? Bebas, benda yang di sekitar kamu menyentuh benda apa? Coba pegang dan tunjukin di, benda apa? Boleh buku, boleh pensil, boleh penghapus, bebas, boleh kotak pensil. Oke, kotak pensil, benda padat. Kalista sedang menyentuh benda apa? Pensil, benar. Itu benda padat ya. Risa, kotak pensil juga, benda padat. Iskia ini kemana siswanya ya? Halo Iskia. Madeline sedang menyentuh benda apa? Madeline Wijaya. Bebas, terserah. Mau buku, mau kotak pensil, boleh. Madeline Wijaya sedang menyentuh benda apa? Coba perlihatkan sayang, perlihatkan dulu. Buku tulis? Oh, buku tulis ya. Quincy sedang menyentuh benda apa? Quincy Kalista? Oh, buku SPS. Buku SPS merupakan contoh benda padat. Nah, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah menyentuh benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, benda apa saja yang berwujud cair? Siapa tahu benda yang berwujud cair? Contohnya air putih, susu, teh, kopi, apalagi. Princesa, contoh benda cair yang wujudnya cair. Benda apa saja yang berwujud cair di rumah kamu? Princesa. Aktifkan speakernya Princesa.
Ya, Miss. Ya, benda apa saja yang berwujud cair yang ada di rumah kamu? Coba sebutkan. Minum. Air minum, boleh apa lagi? Banyak loh. Lilin. Apa? Lilin. Lilin tidak. Lilin tidak ya. Dia kalau meleleh, tapi kalau nggak meleleh kan dia masih padat. Yang cair, yang bentuknya cair. Sekarang Miss pegang benda cair. Ini ada air minum. Ya, ini yang di sekitar Miss ya. Yang di sekitar Miss ini ada air minum. Nah, kemudian ini ada hand sanitizer. Nah, ini kan cair nih, hand sanitizer ini liquid cair. Ini yang ada di sekitar Miss. Sekarang Miss mau tanya, yang ada di sekitar rumah kamu, Princesa, contoh benda cair apa? Boleh susu, boleh teh. Kecap pun benda cair loh, kecap. Nah, mayones, kemudian saus. Nah, mudah kan? Coba Princesa, contoh benda cair yang ada di rumah kamu apa saja? Tadi ada air minum, terus Teh. oke. Thank you Princesa. Ya. Iya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sebutkan benda cair. Sekarang benda apa saja yang berwujud gas? Yang berwujud gas itu misalnya gini. Contoh bendanya adalah yang gas ya, udara. Nah, ya udara. Jadi udara ada di sekitar kita. Di rumah kamu juga ada udara nih Novafir. Kalau dia Melodi ada udara di rumah kamu. Udara dapat kita rasakan, ya. Namun, tetapi udara tidak dapat kita lihat, ya kita nggak bisa lihat udara, tapi kita bisa merasakannya. Misalnya angin kencang yang masuk ke dalam rumah, kita bisa merasakan ada angin kencang di rumah, begitu. Oke, ini ada beberapa gambar merupakan contoh benda padat. Sudah jelas ya, ini ada pensil warna atau pensil krayon merupakan contoh benda padat. Kemudian buku tulis atau buku SPS, buku pelajaran. Kemudian bola, banyak lagi loh contoh benda padat. Ya, jadi Miss mau tanya dengan Prisa Agita. Halo Prisa. Good morning Prisa Agita. Good morning, Miss. Iya, Prisa Agita, coba kamu sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kamu ini. Nah, ini sudah lihat nih, benda-benda di sekitar kamu ini. Coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat yang paling dekat dengan kamu apa saja? Kotak pensil. Kotak pensil boleh. Buku. Pensil. Pensil, apalagi 2 lagi nih. Penghapus sama botol minum. Oke, penghapus dengan botol. Good, Prisa. Terima kasih ya. Sekarang Miss mau pilih Quincy Kalisa. Quincy. Quincy lagi Miss pilih, nggak apa-apa ya. Quincy, coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di sekitar kamu. Coba pegang bendanya yang mana? Saya disebutkan. Bebas, mau pilih yang mana? Iya, terus? Ya. Ya, kemudian? Boleh. Iya. Thank you, Quincy. Terima kasih. Bisa pilih lagi nih, Talita.
Kalisa Pramita. Tidak harus buku ya, boleh contoh benda yang lain. Coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat. Apa itu? Kalisa. 5 contoh benda padat yang ada di sekitar atau yang paling dekat dengan kamu nih posisinya. Ya, 5 contoh benda padat yang ada di rumah kamu apa saja? Meja, Miss. Meja, ya benar. Kemudian itu yang di belakang kamu itu apa? Benda apa tuh yang di belakang kamu, Kalisa? Kursi. Kursi, boleh. Apalagi? Bingkai foto, boleh. Bingkai foto, foto keluarga misalnya. Vas bunga. Banyak loh yang di sekitar kamu itu bisa lihat dari sini. Coba sebutkan lagi. Lemari. Lemari. Ya, sudah paham ya, benda padat itu yang bagaimana, yang bentuknya atau bahannya keras ya. Kita lanjutkan lagi, ini ada gambar. Tahu batu kan? Nah, batu itu sangat keras. Coba nanti selesai Zoom kamu di halaman rumah, sentuh batu. Kecil aja batunya. Ya, permukaannya itu sangat keras ya. Sedangkan kalau dia kue atau makanan sangat lunak. Misalnya makanannya seperti terserah mau makan apa, kue juga boleh. Ya, yang berbau dengan makanan pasti permukaannya sangat lunak. Beda dengan benda ini ya, batu tuh sangat keras. Itu aja perbandingannya. Oke, kemudian nah ini dia yang benda gas. Udara di dalam balon ini adalah contoh benda gas. Jadi sebuah balon jika tidak diisi dengan udara, dia tidak akan bisa mengembang. Begitu ya, nggak akan bisa dia sampai mengembang begini. Balonnya kan berbahan karet elastis. Jadi harus diisi ruangnya. Dengan apa? Dengan udara. Makanya dia bentuknya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, ini dia. Contoh benda cair. Sudah tahu contoh benda cair? Quincy, Frisa, sudah tahu ya? Contoh benda cair yang paling gampang itu adalah teh atau susu. Siapa yang suka minum susu? Nah, susu itu merupakan contoh benda cair. Selain susu atau teh, bisa kopi. Kopi bisa. Kemudian mayones. Mayones merupakan benda cair. Nah, si Chelsea ini sedang minum dia itu, minum. Nah, air yang diminum Chelsea merupakan contoh benda cair. Oke. Ada lagi? Contoh benda cair, kamu tahu nggak contoh benda cair yang lain? Misalnya kecap, saus, itu merupakan contoh benda cair. Apalagi ya? Cuka, tahu cuka? Contoh benda cair. Ada lagi? Ini saya suka minum jus, Miss. Jus itu juga merupakan contoh benda cair. Sekarang Miss mau pilih Adera Ashifa. Halo Adera, good morning Adera. Good morning, Miss. Ya, Adera sudah paham kan mengenai wujud benda. Coba Adera baca sedikit ulang wujud benda, keterangannya, Adera. Wujud benda ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada benda padat yang keras, ada benda padat yang lunak. Kita merasakan keras dan lunaknya benda dengan kulit. Oke. Lanjut. Perhatikan benda di sekitarmu. Benda apa saja yang berwujud cair, benda apa saja yang berwujud gas. Contoh benda gas adalah
Udara. Udara ada di sekitar kita. Udara dapat kita rasakan, akan tetapi udara tidak dapat kita lihat. Iya. Sekarang Miss mau tanya sama si Adera Ashifa. Adera, coba sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di sekitar kamu. Banyak. Nggak harus pensil, nggak harus buku banyak, boleh yang lain deh. Adera Ashifa. Meja, Meja. papan tulis, Oh, punya papan tulis di rumah, boleh. Yang di belakang Adera Ashifa itu apa? Kaca. Bener nggak kaca? Nah, kaca merupakan contoh benda apa? benda padat, Banyak. Contoh lagi yang lain tuh di sekitar Adera Ashifa banyak itu. pensil, Ini sudah jelas. Contoh yang lain dong, yang banyak tuh di rumah kamu ini bisa lihat tuh. Itu belakangnya apa? Pintu ya? iya Nah, Miss, pintu merupakan contoh benda? padat, Iya, pinter. Apa lagi? gelas, Gelas. Oke, sekarang Adera Ashifa sebutkan contoh benda yang cair di rumah kamu atau di sekitar kamu. teh, susu, air putih, kopi. Kopi, ada lagi? Suka minum jus nggak? Ya Miss, Nah, jus merupakan contoh benda air. cair. Suka minum pop ice nggak? Pop ice atau ice cream? Nggak suka. Nah, kalau nggak suka nggak apa-apa. Tapi benda tersebut atau makanan tersebut merupakan contoh benda Cair. ice cream cair. Ada lagi? Ada lagi yang kita ketahui? Contoh benda cair? Saus, kecap, mayones. Iya, oke, sudah paham? Satu lagi ya. Baca yang ini. Udara dalam balon adalah contoh benda gas. Ya, selain balon, contoh yang lain, contoh benda gas yang lain apa selain balon?